Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini, pertemuan kali ini kita membahas desain vektor dan listed dan juga nilai cost. Oke, untuk hari ini saya ambil materi dari minggu-minggu yang lalu yang berkaitan dengan listed dan desain vektor. Oke, saya fokus ke sini dulu. Ini saya langsung ke materi. Saya fokus ke sini dulu. Di sini ada desain vektor. Desain vektor dan listed merupakan algoritma dalam jaringan, mengambil jalur yang paling cepat. Ya, entah itu menggunakan sistem bandwidth ataupun tidak. Kalau tidak berarti menggunakan jumlah perpindahannya. Nah, ini untuk distance vektor. Ini saya bacakan ya. Distance vektor adalah metode perhitungan jumlah hub. Hub ini yang dimaksud adalah jumlah perpindahan antara komputer ke router atau router ke router. Oke, dari router ke router. Hub count metric untuk menentukan router terbaik. Router yang terbaik itu router yang paling cepat, router yang paling pendek untuk mencapai perangkat tujuan tanpa menghiraukan kemampuan bandwidth. Ini tanpa bandwidth dari sebuah network link sepanjang lintasan. Sedangkan listed adalah menggunakan nilai cost metrik. Nah, ini nilai cost didapatkan dari bandwidth-nya. Ia mempresentasikan status link dan physical bandwidth dari interface router yang dilalui untuk mencapai perangkat tujuan. Oke, ini materi kedua. Untuk distance vector ini, yang menggunakan algoritmanya distance vector ini adalah RIP dan BGP. Nah, RIP sudah saya bahas. Nah, nanti saya praktekkan. Nanti tinggal kalian cermati. Untuk BGP ini belum. Oke. Kemudian untuk link state itu nanti berkaitan dengan OSPF. Sebenarnya selain OSPF itu ada IGP dan SPF. Tapi ini saya fokus ke OSPF dulu untuk link state-nya. Berarti untuk yang distance vector RIP, link state ini adalah OSPF. Tapi kalau waktunya lebih, nanti saya akan membahas tentang BGP juga, tentang AS juga, tentang IGP juga, SPF juga. Oke, jadi nanti lihat dari waktunya dan nanti tugas-tugasnya bagaimana. Oke, kita langsung ke gambarnya ya. Di sini ada gambar ada dua komputer, 3 router. Yang atas itu router A, router B. Yang bawah itu router C. Ada warna biru, warna merah, dan warna ungu. Biru distance vector, merah link state, ungu adalah cost-nya. Nilai cost-nya. Oke, misalkan di sini komputer A ngirim ke komputer B. Berarti kalau menggunakan distance vector, ingat distance vector itu berarti perpindahan hubnya atau perpindahannya itu, atau jumlah hubnya yang paling pendek. Karena di sini ini misalkan saya kasih yang atas ini jalur 1, yang bawah, nah ini jalur kedua. Jalur 1 melewati router A dan router B. Sedangkan jalur 2 melewati router A, router C, dan router B. Nah, kita masuk ke sini. Karena di router A itu ada 2 jalur, kita ambil yang paling pendek untuk perpindahannya. Yang paling pendek tentu yang atas, jalur pertama. Karena melewati 2 router. Kalau yang di bawah melewati 3 router. Jadi udah kelihatan di sini. Yang diambil itu yang paling dekat, yang paling pendek perpindahannya. Ini tanpa menggunakan nilai bandwidth-nya. Nah, sekarang kita masuk ke link state-nya. Untuk link state ini menggunakan nilai cost-nya, dibantu dengan nilai cost. Nah, untuk nilai link state ini, ingat-ingat, link state ini berkaitan dengan bandwidth. Bandwidth itu kecepatannya. Berapa sih kecepatan dari internetnya itu, atau berapa kecepatan dari transfer datanya itu. Nah, untuk bandwidth-nya di sini yang atas ada 100 MB per second, yang bawah itu ada 1
per second. Di bawah juga kanan kiri itu sama nilainya, 1 GB per second. Oke, tentunya dibutuhkan nilai cost. Nah, nilai cost ini didapatkan dari bandwidth-nya. Nah, di sini ada 2, MB dan GB, megabyte dengan gigabyte. Tentunya untuk yang paling besar tentunya gigabyte. Kita ambil nilai gigabyte. 1 gigabyte kita buat nilai 1. Itu. Nah, kemudian untuk 100 MB ke gigabyte tentunya harus dikalikan dengan 10. Jadi nilainya 1000 megabyte. Berarti kalau 1000 megabyte disetarakan ke gigabyte nilainya 1 gigabyte. Ya. Tentunya nilai 10 dikalikan 100 sama dengan 1000 megabyte sama dengan 1 gigabyte. Berarti nilai cost-nya yang atas adalah 10 count-nya, kemudian yang bawah nilainya 1, masing-masing 1 yang di bawah. Kemudian kita langsung saja menggunakan list state komputer A ke komputer B. Berarti komputer A nanti masuk ke router A. Nanti router A itu akan mencari nilai count-nya yang paling sedikit. Nah, ini kalau yang jalur yang atas itu melewati 10 count. Kalau yang bawah itu melewati 1. Dari router A ke router C itu nilainya 1. Router C ke router B nilainya juga 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi sudah ketahuan. Jadi nilai yang diambil tentunya adalah nilai yang terkecil. Nilai cost yang terkecil. Berarti nilainya jalur yang diambil adalah jalur yang kedua, bukan jalur yang pertama. Oke, intinya seperti ini. Distance vector itu mengambil perpindahan hubnya itu yang paling pendek, tidak menggunakan bandwidth, bukan berkaitan dengan bandwidth, bukan berkaitan dengan cost juga. Tapi untuk list state ini berkaitan dengan cost dan berkaitan dengan bandwidth. Oke, itu saja yang ingin saya informasikan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.